Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Pada praktikum OPT kali ini, kami kelompok 2A mewawancarai petani yaitu Bapak Marianto yang membudidayakan tanaman timun di lahan pertanian Bapeltan Soropadan. Adapun hal-hal pokok yang kami wawancarai kepada Bapak Marianto yaitu meliputi sistem budidaya, OPT tanaman timun termasuk hama, penyakit, dan gulma, serta cara pengendalian OPT yang dilakukan. Yuk simak penjelasannya. Marianto merupakan seorang pegawai yang bertindak sebagai petani sayur dan buah di lahan pertanian Bapeltan Soropadan. Beliau sudah berbudidaya tanaman selama bertahun-tahun lamanya dengan menanam berbagai macam komoditas, sehingga beliau ini bisa dibilang sudah ahli di bidang budidaya tersebut. Salah satu tanaman sayur yang saat ini beliau tanam adalah tanaman timun. Tanaman timun yang dibudidayakan kurang lebih sebanyak 2-3 bedengan, dan tanaman timun saat ini sudah pada sampai masa pembungaan dan pembuahan, di mana kurang lebih 1 minggu lagi sudah masuk masa panen. Yuk mari kita bahas hasil diskusi kami dengan Bapak Marianto. Yang pertama yaitu ada sistem budidaya tanaman timun. Sistem budidaya tanaman timun ini dimulai dari persiapan lahan. Lahan dibajak dengan bajak rotari, kemudian dibiarkan selama setengah hingga 1 bulan untuk memperoleh lahan yang remah. Selanjutnya, tanah diukur pH-nya untuk memperkirakan kebutuhan pupuknya, di mana jika tanah asam diberikan dolomit dan selanjutnya bisa diberi pupuk kandang sebagai pupuk dasar. Kemudian setelah itu membuat bedengan dengan lebar 1 meter dan dipasangkan mulsa. Untuk pemasangan mulsa ini sebaiknya dilakukan saat siang hari saat pada panas, sehingga mulsa memuai karena jika mulsa longgar akan mengganggu pertumbuhan tanaman. Selanjutnya dilakukan penentuan titik jarak tanam. Dalam penentuan titik jarak tanam ini harus ada as atau titik tengah, yaitu setengah lebar bedengan dan setiap bedengannya ditanam 2 baris tanaman timun. Setelah itu dibuat lubang tanam dengan menggunakan alat pelubang mulsa yang dibantu dengan arang panas. Yang kedua ini ada pengendalian OPT. Nah, untuk pengendalian OPT ini dilakukan oleh petani melalui 2 cara, yaitu secara preventif dan kuratif. Untuk preventif itu dilakukan pengendalian sebelum tanaman terkena penyakit ataupun hama. Biasanya yang bisa dipreventif itu yang terkena penyakit seperti jamur dan bakteri dengan menggunakan pestisida yang sistemik. Pada jamur yaitu menggunakan fungisida, sedangkan bakteri menggunakan bakterisida. Contoh yang fungisida sistemik misalnya Bendas, Skor, Lidomil, Akrobat, dan Mandazim. Jamur yang menyerang tanaman timun yaitu Pythium, termasuk salah satu jamur yang sulit untuk dikendalikan. Sampai sekarang petani juga masih belum menemukan fungisida yang tepat untuk mengendalikan jamur tersebut. Biasanya petani hanya menggunakan fungisida sistemik bernama Skor, karena fungisida ini memiliki dosis yang paling bagus dibandingkan dengan fungisida lainnya. Fungisida sistemik diaplikasikan maksimal 3 kali dalam 1 budidaya dan dalam selang waktu 10 hari. Untuk sistemik diaplikasikan ketika stomata membuka, yaitu pada jam 10 ke bawah dilakukan penyemprotan. Karena jika siang hari stomata akan menutup sehingga kurang maksimal penggunaannya. Munculnya jamur tersebut juga dipengaruhi oleh adanya embun pagi berupa kabut. Selain itu, kelembaban tinggi serta angin juga mempengaruhi penyebaran jamur. Tetapi jika hama sulit untuk dipreventif, misalnya tanaman timun yang terkena liriomiza atau penggorok daun yang dapat mengganggu proses fotosintesis, dan jika banyak akan merusak tanaman. Hama tersebut sulit jika dilakukan pengendalian secara preventif. Untuk mengatasi hama tersebut dilakukan dengan cara kuratif, dengan menggunakan insektisida yang sistemik bernama Spontan, yang dilakukan secara kontak dengan antrakol. Aplikasi kontak bebas yang paling bagus antara jam 7 sampai jam 10 pagi atau sore pada jam 2 ke atas. Pengendalian OPT dengan penyemprotan pestisida jangan pada suhu panas karena bahan aktifnya akan menguap sehingga tidak efektif. Hama yang menyerang ada ulat pupus, liriomiza, dan bekicot. Bekicot menyerang pada batang dengan cara memutus titik tumbuhnya batang.
dan biasanya mulai menyerang ketika waktu senja atau terbenamnya matahari. Pengendalian harus pada malam hari dengan rutin pengecekannya. Pupuk kimianya, sedangkan pupuk organik petani biasanya menggunakan air kencing kelinci yang terbuat dari 1 liter air kencing kelinci dan 10 liter air biasa dan pupuk kandang. Untuk air kencing kelinci difermentasi terlebih dahulu dengan EM4 dan tetes tebu kurang lebih minimal selama 1 minggu. Fermentasi tersebut bertujuan agar pupuk masak dan menghilangkan bau tidak sedap. Untuk pengendalian OPT hingga saat ini, petani masih belum menemukan cara organiknya. Petani sudah mencoba membuat PAC atau pestisida asap cair yang terbuat dari arang sekam yang dibakar, kemudian tetesan dari arang sekam tersebut digunakan untuk PAC yang berguna untuk insektisida. Itu harus dilakukan secara rutin. Untuk pengendalian gulma, petani memakai sistem tidak bersih gulma. Caranya dengan membiarkan gulma itu ada, karena jika dibersihkan total, maka akan menaikkan jumlah hama. Jadi ketika melakukan penyiangan, gulma yang dibersihkan hanya yang berada di sekitar lubang perakaran saja, sedangkan yang berada di bawah bedengan dibiarkan, karena dianggap tidak mengganggu perakaran tanaman dan tidak terjadi perebutan unsur hara. Jadi itu termasuk ke dalam sistem pengendalian hama terpadu.